Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Baik, pertama-tama saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabil khusus kepada dosen-dosen dan teman-teman saya. Apabila ada tutur kata saya, sikap, perbuatan, tingkah laku yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan, karena di bulan suci ini lebih baiknya kita saling memaafkan. Yang kali ini saya akan membahas tentang memahami artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news serta contoh perbedaannya. Anggota kelompoknya itu pertama saya sendiri, Agung Juansyah, lalu ada Ilham Saibatul Hamdi, ada Safitri Nur Fadila, ada Ludia Amanda Pratiwi, ada Ayuda Rakhirinanti, dan Silva Mimul Mubarokah. Lalu ada pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu masalah sedemikian rupa sehingga menjadi topik utama secara umum. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mendidik, mempengaruhi, membujuk, menginformasikan, dan menghibur serta mempublikasikannya baik di media cetak maupun online. Lalu jenis-jenis artikel itu ada 5. Pertama, artikel deskriptif, ada eksplanatif, ada pemecahan masalah, ada persuasif, dan prediktif. Lalu perbedaan artikel. Perbedaan artikel dengan jenis karangan lain adalah artikel lebih fleksibel dan ditujukan untuk menarik perhatian pembaca secara luas. Sementara jenis karangan lain lebih fokus pada penelitian akademik atau ilmiah. Lalu pengertian opini. Opini secara umum bisa diartikan sebagai pendapat. Opini dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, lisan dan tulisan. Opini juga dapat dinyatakan secara terbuka melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas maupun dengan pilihan kata yang halus dan diungkapkan secara tidak langsung. Jenis-jenis kalimat opini, ada pendapat wajar tanpa pengecualian, ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa, lalu ada pendapat wajar dengan pengecualian, ada pendapat tidak wajar, ada tidak memberikan pendapat. Lalu perbedaan makalah dengan opini itu, makalah opini bertujuan untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan penulis tentang suatu isu atau permasalahan berisi argumen, fakta, dan jenis karangan lain memiliki tujuan yang beragam seperti menginformasikan, mendeskripsikan, atau menganalisis suatu topik. Lalu pengertian esai. Esai adalah suatu komposisi prosa yang singkat mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Lalu jenis-jenis esai ada deskriptif, tajuk, cukilan watak, pribadi, reflektif, dan kritik. Perbedaan esai, ciri yang paling membedakan esai dengan jenis karangan lain yaitu berkaitan dengan gaya bahasa, pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan merupakan hal terkait erat dengan penulisan esai. Lalu pengertian feature. Feature adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Jenis-jenis feature ada feature profil, historical, adventure, seasonal, lalu human interest. Perbedaan feature itu, pembuatan feature didasarkan pada data dan fakta peristiwa aktual, namun bahan penyusunannya diseleksi terlebih dahulu dengan menekankan sisi human interest. Selain itu, gaya penulisan feature cenderung lebih kreatif, deskriptif, dan menekankan pada aspek emosional atau kisah manusia dari suatu topik. Lalu berita. Pada umumnya berita ialah laporan terdapat tentang fakta ataupun ide terbaru yang menarik atau penting untuk sebagian besar masyarakat. Lalu jenis-jenis berita ada straight news report, ada deep news report, ada interpretative report, lalu ada feature story. Contoh berita yaitu adalah pasar minyak global mengalami peningkatan harga signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Lalu perbedaan berita. Berita fokus pada fakta terbaru dengan struktur sederhana, sementara karangan lain seringkali lebih kompleks dengan penggunaan opini pribadi dan analisis mendalam. Lalu selesailah sudah materi kelompok saya, lalu kurang lebihnya mohon maaf. Terlebih lagi apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon dimaafkan. Wabil khusus kepada teman-teman yang sudah senantiasa menemani saya selama 2 tahun ini, mohon maafnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.